Bayangkan, ibuku yang sudah berumur 62 tahun tiba-tiba bilang sedang hamil. Halo, namaku Sari Wulandari, aku berumur 35 tahun. Cerita ini bermula saat aku mendapat kabar yang benar-benar mengguncang dunia kecilku. Ibuku, Ibu Ratna, seorang wanita yang telah melewati masa-masa sulit hidupnya di sebuah desa kecil di Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba menelepon dan mengatakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Dia hamil di usia 62 tahun. Ibu Ratna adalah sosok yang kuat. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput penuh garis perjuangan, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja keras di ladang dan rumah. Setelah kematian ayahku, Pak Budi, ia hidup sendiri di rumah kayu sederhana yang kami warisi. Aku tinggal di Bogor bersama suamiku, Dedi, dan putraku, Ardi. Kami jarang mengunjungi ibu, hanya sesekali saat akhir pekan atau hari libur. Namun, sekitar sebulan lalu, telepon ibu membuat hatiku berdegup tak menentu. Suaranya terdengar lemah dan bergetar, seolah ada sesuatu yang sangat berat ingin dia sampaikan. Ketika aku datang ke rumahnya, ibu menyuguhkan teh hangat dalam gelas kaca dengan tatapan yang dalam ke mataku, lalu berkata, "Nak, aku hamil." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku terpaku, tak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin wanita seusianya bisa hamil? Aku bertanya dengan suara bergetar, "Ibu serius?" Ibu menunduk, tangan gemetar menggenggam gelas, dan berkata bahwa dia sudah memeriksakan diri ke klinik. Dokter mengonfirmasi kehamilan itu, namun yang membuatku semakin gelisah, ibu tidak menyebut siapa ayah dari bayi itu. Beberapa hari berlalu dengan penuh pertanyaan di kepala. Siapakah pria itu? Mengapa ibu merahasiakannya? Bagaimana ini akan mempengaruhi kehormatan keluarga kami? Istriku, Lala, juga ikut cemas. Dia menatapku penuh curiga dan berkata, "Mungkin ibu ditipu. Kau harus cari tahu yang sebenarnya." Aku juga tidak ingin langsung menuduh ibu, tapi ada firasat aneh yang membuatku ingin menggali lebih dalam. Setelah beberapa malam tidur tanpa nyenyak, aku memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di ruang tamu rumah ibu, berharap bisa menemukan petunjuk dari apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari pertama rekaman hanya menunjukkan aktivitas sehari-hari ibu, menyapu halaman, memasak, menonton televisi. Tapi pada malam ketiga, sekitar pukul 10 malam, seorang pria paruh baya masuk ke rumah. Ia memakai topi dan gerak-geriknya cepat dan yakin. Yang mengejutkan, ibu tidak tampak terkejut. Justru ibu membuka pintu seolah sudah menunggu kedatangannya. Mereka berbicara dengan suara pelan, aku tidak bisa menangkap kata-katanya. Pria itu menyerahkan sebuah kantong kecil, lalu mereka duduk bersebelahan di meja kayu. Tangannya menyentuh bahu ibu dengan lembut. Hatiku mencelos, jantung seolah berhenti berdetak. Siapakah dia? Apa hubungannya dengan kehamilan ibu? Aku memutuskan untuk belum bertanya langsung, aku butuh bukti lebih dulu. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan pria itu terus berputar di pikiranku bersama ibu, yang terlihat begitu dekat dengannya, sesuatu yang belum pernah kulihat sejak kematian ayah. Aku merasa campur aduk antara takut, marah, dan penasaran. Apa yang akan dikatakan tetangga dan keluarga jika mereka tahu? Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini? Keesokan paginya, aku pura-pura sibuk dengan rutinitas. Mengantar Ardi ke sekolah di Cibadak, mencium Lala sebelum berangkat kerja, tapi tanpa kusadari, kakiku membawa aku kembali ke rumah ibu lebih awal dari biasanya. Pintu pagar tertutup rapat. Aku berdiri sebentar, lalu menelpon. Ibu membukakan pintu dengan senyum tipis di wajahnya, seolah semuanya baik-baik saja. Aku masuk, melihat rumah tetap rapi dan bersih, tapi aku merasa ada tembok tak terlihat di antara kami. Aku ingin bertanya,
Tapi tatapan lembut ibu yang penuh kerutan di ujung matanya membuatku terdiam. Aku berbicara tentang kesehatan dan makanan saja, menahan rasa ingin tahu yang membara malam itu, aku menyalakan rekaman lagi. Pria itu kembali muncul tepat pada waktu yang sama. Kali ini wajahnya terlihat jelas di lampu ruang tamu. Kulitnya sawo matang, mata tajam, dahi lebar, diperkirakan berumur sekitar 50 tahun. Ia melepas topinya dan mengeluarkan kotak obat dari saku. Ibu menerima obat itu dengan pandangan penuh terima kasih. Mereka duduk dan berbincang lama, ibu bahkan menyajikan teh untuknya. Interaksi mereka jauh lebih dari sekadar teman biasa. Ketika pria itu berdiri untuk pergi, ibu mengantar sampai pintu pagar. Mereka berbicara sebentar, lalu pria itu menggenggam tangan ibu. Ia tidak menarik diri, adegan itu membekas dalam hati dan pikiranku. Aku mulai takut. Bukan karena ibu menemukan pasangan baru, tapi karena seluruh situasi ini terasa terlalu aneh, terutama dengan cerita kehamilan di usia 62 tahun itu. Kata-katanya terus bergema dalam kepalaku, menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Aku mengaktifkan mode deteksi gerak pada kamera dan menyetel notifikasi ke ponsel. Sekitar pukul 9 malam, ponsel bergetar. Aku mengintip siaran langsung. Pria itu berdiri dekat ibu dengan setumpuk dokumen di tangan. Ibu menunduk dan menandatangani kertas-kertas itu dengan ekspresi cemas. Pria itu menunjuk halaman tertentu dan tiba-tiba menoleh, seperti takut diawasi. Aku menahan napas. Setelah ibu menandatangani, ia mengembalikan dokumen, dan pria itu memasukkannya ke dalam saku dalam, lalu mengeluarkan amplop tebal dan menyerahkannya pada ibu. Ibu mengangguk pelan. Ketika rasa ingin tahuku berubah menjadi ketakutan nyata, aku segera mengirim pesan ke Lala, aku terlambat, ada urusan penting, dan bergegas ke rumah ibu. Namun saat tiba, semuanya sunyi. Pintu terkunci, lampu redup, dan ibu menyambutku dengan wajah tenang. Aku menahan diri untuk tidak bertanya langsung dan pura-pura hanya berkunjung biasa. Malam itu, aku menonton rekaman lagi. Setelah aku keluar dari rumah, pria itu pergi. Sebelum meninggalkan rumah, ia meletakkan tangan di bahu ibu dan berbisik sesuatu yang membuat ibu tersenyum palsu. Malam itu aku bergumul dengan perasaan, mungkin aku terlalu curiga? Aku tahu ibu berhak bahagia, tapi amplop uang dan dokumen itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku harus mencari tahu lebih jauh siapa pria itu dan apa maksud sebenarnya. Aku harus melindungi ibu dan keluargaku dari bahaya yang mungkin tersembunyi di balik senyum manis dan rahasia gelap ini. Aku tak pernah menyangka bahwa rahasia ibuku akan membawaku ke jurang kegelapan yang tak terduga. Hari-hari setelah penemuan rekaman itu membuatku seperti berjalan di atas duri yang menghujam setiap langkahku. Namanya Hendro, pria yang sering datang ke rumah ibu. Aku belum pernah mendengar ibuku menyebut namanya sebelumnya, dan kehadirannya di rumah itu begitu misterius. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin teka-teki yang makin hari makin membingungkan. Setelah berdiskusi dengan Lala, istriku, kami sepakat bahwa aku harus mencari bantuan. Aku menghubungi seorang teman lama, Pak Jaya, yang bekerja di bidang keamanan swasta di Sukabumi. Kupinta tolong agar dia membantu memperjelas wajah pria itu dan membaca dokumen yang sempat terekam kamera. Pak Jaya setuju, tapi dengan peringatan serius, Sari, hati-hati. Kadang kebenaran itu lebih berbahaya dari kebohongan. Malam itu, aku duduk di sebuah kafe kecil bernama Senja Kopi dekat rumah ibu, menunggu kabar dari Pak Jaya. Udara dingin menusuk tulang, tapi hatiku terasa panas membara karena gelisah. Setiap kali pintu kafe terbuka, aku menoleh berharap itu Pak Jaya dengan jawaban yang bisa mengurai benang kusut ini. Ketika akhirnya dia datang, wajahnya tampak serius. Dia membawa laptop dan segera memutar hasil perbaikan rekaman. Wajah pria itu kini sangat jelas.
Kulitnya gelap, dengan mata tajam dan alis tebal. Di dokumen yang ditandatangani ibu, terlihat jelas tertulis nama Hendro Santoso, lengkap dengan tanggal lahir yang membuatku terkejut. Pria itu berusia 54 tahun, tinggal tak jauh dari desa kami, di daerah Cisaat. Yang lebih mengejutkan lagi, dokumen itu bukan sembarang surat. Itu adalah surat kuasa dan pengesahan sebagai wali bagi bayi yang belum lahir, dengan nama ibu sebagai pemilik. Aku merasakan dingin menusuk punggung saat membaca kalimat terakhir yang tertulis jelas, wali sah bagi janin dalam kandungan Ratna Wulandari. Aku tertegun, jantungku berdegup kencang. Bagaimana mungkin pria ini bukan sekadar tamu biasa? Dia resmi menjadi wali calon anak ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bertanya pada Pak Jaya, bisakah kau cari tahu lebih banyak tentang dia? Dia mengangguk dan mulai mengetik di laptopnya. Aku akan gali rekam jejaknya. Tapi Sari, bersiaplah. Kadang kebenaran itu menyakitkan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah ibu dengan membawa buah dan vitamin. Aku ingin berbicara langsung dengan ibu, tapi aku juga takut membuatnya tertutup. Saat aku tiba, ibu menyambutku dengan senyum lemah seperti biasanya, tapi aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada beban di matanya. Di meja makan, tergeletak amplop putih yang belum dibuka. Hatiku berdebar saat aku bertanya, "Ibu, belakangan ini ada yang sering datang ke rumah?" Ibu terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan, "Ya, teman lama." Aku merasa sendirian. Mereka datang membantu. Aku menatap matanya dan bertanya lagi, "Siapa Hendro Santoso?" Seketika, wajah ibu berubah. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Ruang itu hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berat. Akhirnya ibu menghela napas panjang, "Sari, kau sudah tahu banyak. Hendro adalah orang yang menolongku saat aku jatuh pingsan di pasar hampir setahun lalu. Dia membawaku ke puskesmas dan merawatku. Sejak itu kami berhubungan." Aku mencoba tenang. "Lalu bagaimana dengan kehamilan ini? Apa benar ibu hamil?" Matanya berkaca-kaca, ibu berkata lirih, "Aku pikir itu nyata. Tapi dokter bilang tidak. Aku hanya ingin merasa hidup lagi." Hatiku remuk. Rasa kasihan dan kemarahan bercampur jadi satu. Aku merasa ibu telah dipermainkan dan dipakai oleh pria yang mungkin punya maksud lain. Aku bertanya dengan suara berat, "Apakah ibu yakin Hendro itu tulus?" Ibu diam lama, lalu berkata, "Aku percaya karma. Orang yang baik harus dihargai." Jawaban itu tidak membuatku tenang, malah membuatku waspada. Aku mencurigai ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar persahabatan. Aku tahu aku harus melanjutkan penyelidikan, tapi juga harus melindungi ibu agar tidak semakin terluka. Malam itu, aku memasang alat perekam tambahan dan kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah ibu. Aku tahu, semakin lama aku menunda, semakin dalam perangkap yang menunggu. Aku bertekad menemukan kebenaran, meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, saat aku menonton rekaman malam itu, aku hampir terjatuh dari kursi. Di ruang tamu, bersama Hendro dan ibu, ada seorang wanita berambut merah menyala. Dia mengenakan blus ketat dan rok berwarna mencolok, duduk sambil sesekali melirik ke pintu, seolah waspada. Wanita itu mengeluarkan map tebal dari tasnya dan meletakkannya di depan ibu. Di situ tampak jelas logo sebuah bank ternama. Hatiku mencelos. Apakah mereka mencoba memaksa ibu menandatangani kredit atau gadai? Wanita itu bicara dengan suara lembut tapi penuh tekanan, "Ibu Ratna, tanda tangani ini, dan dalam beberapa hari uangnya akan cair." Ibu tampak ragu, matanya berkeliling, lalu berbisik, "Tapi aku takut Sari tahu." Hendro segera menenangkan, "Kalau Sari tahu, dia justru akan menghalangi ini. Ini kesempatan untuk masa depan ibu dan bayi." Aku berdiri di balik pintu, keringat dingin membasahi punggungku. Mereka menggunakan janin yang belum lahir sebagai alat untuk menjebak ibu dalam hutang yang bisa saja merenggut rumah kami.
Aku tak tahan lagi. Dengan suara gemetar, aku membuka pintu dan menatap mereka semua. Mama, aku tidak akan biarkan kalian mempermainkan hidup dan masa depannya, kataku tegas. Wajah ibu tampak takut, tapi ada secercah harapan di matanya. Wanita berambut merah itu buru-buru memasukkan map ke tas, sedangkan Hendro mencoba tetap tenang, ini urusan orang dewasa. Kau tidak berhak ikut campur, aku membalas, ini ibuku. Aku akan melindunginya sampai titik darah penghabisan. Udara di ruangan itu seketika menjadi tegang, seperti tali yang ditarik sampai nyaris putus. Ibu mencoba meraih tanganku, Sari, kau jangan ikut campur, aku bisa mengurus semuanya sendiri, namun aku menatapnya dalam-dalam, Mama, aku tidak akan biarkan kau berjuang sendirian dalam kegelapan ini. Kulanjutkan, aku butuh waktu untuk membaca semua dokumen ini sebelum kau tandatangani apapun. Wanita itu, yang bernama Lilis, mencoba membela diri dengan nada dingin, ini hanya pinjaman kecil. Tidak akan mengubah kepemilikan rumah. Tapi aku tahu betul, itu hanya tipu muslihat untuk menjerat ibu dalam hutang besar. Pertengkaran itu belum usai, tapi aku sudah tahu satu hal pasti, aku harus menggali lebih dalam dan melindungi ibu dari tipu daya yang semakin nyata dan berbahaya ini. Aku berdiri di antara ibu dan para penipu, siap melawan sampai titik darah penghabisan. Begitu aku membuka pintu dan mengungkapkan keberadaanku, suasana di ruang tamu mendadak berubah menjadi tegang seperti medan perang yang siap meledak. Ibu Ratna tampak ketakutan, matanya berkaca-kaca, sementara Hendro dan Lilis saling berpandangan dengan ekspresi dingin yang sulit dijelaskan. Aku merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhku, siap menghadapi pertarungan yang tak terduga ini. Lilis, wanita berambut merah menyala itu, langsung bergerak cepat memasukkan map berisi dokumen ke dalam tasnya. Dia menatapku dengan tajam, suaranya dingin dan penuh ancaman, ini urusan orang dewasa. Kau bukan siapa-siapa untuk ikut campur. Tapi aku tak gentar. Aku mengangkat ponsel dan menyalakan rekaman yang sudah kusimpan selama ini. Suara mereka terdengar jelas, alasan mereka mengiming-imingi ibu dengan pinjaman demi masa depan bayi yang sebenarnya hanya alat untuk mengikat ibu pada hutang yang mengancam rumah kami. Hendro mencoba membela diri dengan nada tenang, Sari, kau tidak mengerti situasinya. Kami hanya ingin membantu. Tapi aku tahu itu bohong. Matanya yang tajam menyembunyikan niat lain, niat yang bisa merusak hidup ibu dan keluargaku. Aku melangkah maju, menatap ibu dan berkata pelan, Mama, aku di sini untuk melindungimu. Jangan biarkan mereka mempermainkanmu. Tanganku menggenggam tangan ibu erat, mencoba menenangkan dan memberinya keberanian. Ibu menatapku dengan mata penuh campuran rasa takut dan harapan. Maafkan aku, Nak, bisik ibu dengan suara serak. Aku terlalu percaya, terlalu lemah. Aku merasakan hatiku hancur saat melihat ibuku yang selama ini selalu kuat, kini rapuh di hadapan tipu daya orang asing. Lilis berusaha meyakinkan lagi, tanda tangani saja dokumen ini, ibu tidak akan kehilangan rumah. Ini pinjaman kecil, hanya formalitas. Tapi aku menatapnya dingin, aku tahu betapa bahayanya ini. Jangan kira aku bodoh. Hendro mulai kehilangan kesabaran, suaranya meninggi, apa kau pikir kau bisa menghentikan kami? Ibu sudah percaya padaku. Tapi aku menjawab dengan suara keras dan tegas, ibu tidak butuh tipu daya kalian. Aku akan pastikan kalian tidak bisa menyakiti kami. Tiba-tiba, ibu yang biasanya pendiam dan patuh, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sari benar. Aku tidak akan menandatangani apapun sebelum kau melihat semua dokumen ini. Aku butuh waktu. Suaranya tegas, tapi ada keraguan yang jelas tersirat. Aku merasa ada secercah kemenangan kecil. Namun aku tahu pertarungan ini belum usai. Lilis dan Hendro saling bertukar pandang, lalu mereka berdiri dan perlahan meninggalkan rumah kami dengan tatapan penuh dendam. Aku menutup pintu dan mengunci dengan 2 kunci tambahan yang kubawa. Setelah mereka pergi, aku duduk bersama ibu, memeluknya erat.
Mama, aku janji akan melindungimu. Kita akan lewati ini bersama. Ibu menangis, tapi ada kelegaan di wajahnya. Aku tahu dia butuh aku sekarang lebih dari sebelumnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang bahaya yang mengancam ibu dan keluargaku terus mengusikku. Aku tahu aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak lagi untuk melawan mereka, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya, aku menelepon Pak Jaya dan memberitahukan kejadian malam itu. Dia berjanji akan membantu mengawasi rumah ibu dan mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Hendro dan Lilis. Aku juga menghubungi Lala dan meminta agar dia selalu siap jika aku butuh bantuan. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Aku memasang kamera tambahan, merekam setiap gerak-gerik yang mencurigakan, dan merekam semua percakapan dengan alat perekam yang kuselipkan di ruang tamu. Setiap potongan bukti aku simpan dengan hati-hati, karena aku tahu ini adalah senjata kami melawan mereka. Namun, di balik semua itu, aku juga berusaha menjaga hubungan dengan ibu tetap hangat. Aku memasak makanan favoritnya, mengobrol tentang masa lalu, dan membawanya ke klinik untuk pemeriksaan rutin. Aku ingin dia merasa aman dan dicintai, bukan seperti korban yang terperangkap dalam skenario gelap ini, tapi ada satu hal yang tak bisa kuhilangkan dari pikiranku. Siapa sebenarnya Hendro dan Lilis? Dari mana mereka tahu tentang ibu dan rumah kami? Apakah ini hanya awal dari sebuah konspirasi yang lebih besar? Pertanyaan itu terus membekas, dan aku tahu aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak keluargaku. Aku akan menggali kebenaran sampai ke akar-akarnya, apapun risikonya. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu bersama ibu, pintu rumah kami bergetar pelan oleh angin malam. Tapi di balik jendela, bayangan gelap muncul, mengintip tanpa suara. Aku merasakan udara berubah dingin. Pertarungan ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan dingin malam yang membawa ancaman tak terlihat. Malam itu, setelah semua ketegangan yang kami lewati, aku duduk bersama ibu di ruang tamu yang remang-remang. Lampu temara memantulkan bayangan mereka di dinding, seolah menari-nari dalam kegelisahan. Aku mencoba menenangkan perasaanku, tapi hatiku tetap waspada. Ada sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, suara derit pelan terdengar dari pintu depan. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. Di balik tirai jendela, aku menangkap bayangan gelap yang bergerak pelan. Aku tahu itu bukan angin biasa. Suara langkah ringan dan bisikan samar menusuk pendengaranku. Dengan hati-hati, aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Tanganku bergetar saat meraih gagang pintu, tapi aku harus tahu siapa yang ada di sana. Saat membuka sedikit, aku melihat 3 sosok berdiri di halaman, wajah mereka samar dalam gelap. Salah satunya adalah Hendro, yang kuingat dari rekaman dan pertemuan sebelumnya. Rasa takut dan kemarahan bercampur. Aku menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu dengan cepat, mengunci ganda. Mereka datang lagi, bisikku dalam hati. Aku segera mengecek semua kunci dan menyalakan sistem keamanan tambahan yang kubeli beberapa hari lalu. Aku menelpon Pak Jaya, memberitahukan keadaan darurat. Suaranya terdengar serius. Aku langsung ke sana. Sari, jangan buka pintu untuk siapapun. Aku mengangguk, walau dia tak bisa melihatku lewat telepon. Saat menunggu, aku merasakan adrenalin yang mengalir deras. Aku memikirkan ibu yang sedang duduk di ruang tamu, mungkin merasa ketakutan tapi berusaha kuat. Aku ingin memeluknya, memberinya rasa aman. Tapi aku juga tahu, aku harus kuat agar bisa melindunginya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor mendekat. Pak Jaya datang dengan cepat, membawa beberapa alat keamanan tambahan. Bersama, kami meninjau rumah dan memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat.
Kami juga mengatur agar kamera pengawas merekam setiap sudut. Setelah suasana mulai tenang, aku duduk kembali di samping ibu yang terlihat kelelahan. Aku menggenggam tangannya, berbisik, "Mama, kita tidak sendiri. Aku di sini, dan kita akan melawan ini bersama." Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Pak Jaya tentang hasil penyelidikannya. Hendro ternyata memiliki catatan kriminal terkait penipuan dan pemalsuan dokumen di daerah sebelah. Sedangkan Lilis, wanita berambut merah itu, pernah terlibat dalam kasus penipuan pinjaman ilegal terhadap lansia. Aku merasa marah dan terpukul mengetahui betapa berharganya kepercayaan ibu disalahgunakan oleh orang-orang seperti mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Pak Jaya menemukan bahwa ada seseorang yang lebih berkuasa di balik mereka, seseorang yang mengatur semua ini dari balik layar. Nama itu muncul dalam beberapa dokumen rahasia yang berhasil dia dapatkan, Arman Kurniawan. Seorang pria misterius yang dikenal terlibat dalam berbagai jaringan kriminal dan korupsi di wilayah Jawa Barat. Aku tahu, ini bukan hanya soal melindungi ibu dari dua orang penipu itu. Ini adalah pertarungan melawan kekuatan besar yang bisa menghancurkan kami jika tidak berhati-hati. Aku kembali ke rumah ibu dengan pikiran yang berat. Aku memutuskan untuk membuka pembicaraan jujur dengan ibu tentang apa yang sedang kami hadapi. Aku duduk di depannya, menatap matanya yang penuh keriput tapi masih bercahaya. "Mama, aku tahu ini berat. Tapi kita harus bersama-sama menghadapi mereka. Bukan hanya Hendro dan Lilis, tapi juga orang yang mengendalikan semuanya, Arman Kurniawan. Aku janji, kita akan cari kebenaran sampai tuntas," kataku dengan suara lembut. Ibu mengangguk pelan, air mata menggenang di sudut matanya. "Sari, aku percaya padamu. Aku tak mau lagi jadi korban kebohongan. Aku ingin hidup tenang, meski dunia ini sulit." Suaranya lirih tapi penuh tekad. Aku tersenyum, merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di antara kami. Kami bukan lagi dua orang yang rapuh, tapi pejuang yang siap bertarung demi keadilan dan keselamatan keluarga. Namun, malam berikutnya, saat aku sedang tidur, ponselku bergetar keras. Pesan misterius masuk, "Berhenti atau keluargamu akan menanggung akibatnya." Aku menatap layar dengan napas tertahan. Ancaman itu nyata dan lebih dekat daripada yang kubayangkan. Pertarungan kami belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Aku harus bersiap, karena setiap langkah kami kini diawasi, dan setiap keputusan bisa menjadi penentu nasib keluarga kami. Di balik bayang-bayang malam, aku bertanya pada diri sendiri, sampai sejauh mana aku siap melangkah demi melindungi ibu dan keluargaku dari kegelapan yang mengintai? Aku berdiri di ambang bahaya yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pesan ancaman itu mengguncang seluruh jiwaku. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Ini tentang ibu, tentang keluarga kami, dan aku harus melindungi mereka dengan segala cara. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan Pak Jaya dan Lala. Kami membahas rencana untuk menghadapi ancaman ini secara strategis. Pak Jaya menekankan pentingnya mengumpulkan bukti yang kuat dan melibatkan pihak kepolisian sebelum kami bertindak. Aku menghubungi seorang penyidik di Polres Sukabumi yang sudah kukenal sejak lama. Aku memberitahu mereka tentang kasus ibu dan ancaman yang kami terima. Mereka berjanji akan memasang pengawasan ekstra di sekitar rumah ibu dan siap memberikan perlindungan jika diperlukan. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan berjaga-jaga di rumah ibu, memasang kamera tambahan, dan merekam setiap percakapan yang mencurigakan. Aku juga meminta Lala untuk membantu memantau aktivitas online dan telepon ibu agar tidak ada yang terlewat. Namun, walau semua persiapan sudah dilakukan, ketegangan semakin terasa. Suatu malam, saat aku tengah menonton rekaman di ponsel, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di luar pagar rumah, di bawah cahaya remang,
Terlihat bayangan seseorang yang mengintai dengan gerakan hati-hati. Aku segera menyalakan lampu luar dan membunyikan alarm. Bayangan itu lari terbirit-birit, tapi aku tahu mereka akan kembali. Aku melaporkan kejadian itu ke polisi dan meminta patroli rutin di sekitar rumah ibu. Seiring waktu, ibu mulai menunjukkan perubahan. Dari wanita yang semula takut dan rapuh, dia mulai menunjukkan keberanian baru. Ia berkata padaku, "Sari, aku tak mau lagi hidup dalam ketakutan. Aku ingin melawan, aku ingin bebas." Aku tersenyum haru mendengar itu. Aku tahu, kami sudah semakin kuat bersama. Tapi di balik itu semua, aku tahu musuh kami juga tidak akan menyerah begitu saja. Suatu sore, aku menerima panggilan dari seorang wanita yang mengaku sebagai saksi penting. Dia mengatakan memiliki informasi tentang Arman Kurniawan dan hubungan gelapnya dengan jaringan penipuan yang menjerat ibu. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe kecil di kota Sukabumi untuk mendengar ceritanya. Saat aku tiba di kafe itu, suasana terasa tegang. Wanita itu, bernama Mira, duduk di pojok ruangan dengan wajah serius. Dia mulai bercerita tentang bagaimana Arman menggunakan kedok bisnis untuk menipu banyak orang, termasuk ibu. Dia juga mengatakan bahwa Arman memiliki kaki tangan yang siap melakukan apa saja demi melindungi dirinya. Aku mencatat setiap kata dengan seksama. Informasi ini bisa menjadi kunci untuk membongkar jaringan itu. Namun, aku juga sadar bahwa semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar risiko yang harus aku hadapi. Ketika aku pulang malam itu, aku merasakan ada yang mengikuti dari kejauhan. Nafasku memburu, tetapi aku berusaha tenang dan mempercepat langkah. Setiap bayangan di jalan terasa mengancam. Aku tahu aku harus waspada, karena musuh kami semakin dekat dan berbahaya. Di rumah, aku memeluk ibu erat. "Mama, kita akan melewati ini bersama," kataku pelan. Dia mengangguk, matanya penuh harapan dan kekuatan. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya rencana Arman dan bagaimana aku bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang tak tenang. Menyadari bahwa perjalanan kami menuju keadilan baru saja dimulai dan setiap langkah bisa menjadi pertempuran hidup atau mati. Aku terjebak di tengah badai rahasia yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berlalu dengan kelelahan yang tak terlihat, namun aku tak pernah berhenti mencari jawaban. Informasi dari Mira seperti cahaya kecil yang menuntunku menembus kegelapan. Aku tahu bahwa untuk melindungi ibu dan keluargaku, aku harus menggali lebih dalam, menyingkap lapisan-lapisan kebohongan yang dibuat oleh Arman dan kelompoknya. Aku mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Jaya dan Lala di rumahku. Kami merancang strategi untuk menangkap bukti kuat yang bisa mengaitkan Arman langsung dengan jaringan penipuan itu. Pak Jaya menyarankan agar kami memancing mereka keluar dengan menggunakan peran Lala sebagai umpan. Lala dengan berani menerima peran itu. Ia akan berpura-pura sebagai wanita yang ingin mengajukan pinjaman besar, namun dengan syarat rahasia agar anak-anaknya tak tahu. Rencana ini berisiko tinggi, tapi kami tak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Lala mulai berkomunikasi dengan Lilis melalui telepon dan pesan singkat. Aku dan Pak Jaya memantau setiap perbincangan dengan perangkat rekam tersembunyi. Kami tahu, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengakuan mereka dan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, aku duduk di ruang kontrol kecil yang kubuat di rumah, memantau layar yang menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi di rumah ibu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu Lala sedang bertemu dengan Lilis dan Hendro di sebuah kafe di pusat kota Sukabumi. Percakapan mereka terekam jelas. Lilis membual tentang bagaimana mereka mengatur skema pinjaman palsu dengan menggunakan kehamilan palsu ibu sebagai kedok. Hendro menjelaskan bagaimana Arman mengurus dokumen palsu dan mengendalikan semua transaksi agar rumah ibu bisa dijadikan jaminan. Aku hampir tak percaya mendengar pengakuan mereka sendiri.
Ini bukan hanya penipuan biasa. Ini adalah konspirasi besar yang melibatkan banyak orang dan bertujuan merampas semua yang ibu miliki. Namun di tengah rekaman, suasana berubah tegang. Lilis mulai curiga. Kalian yakin ini aman? Sepertinya ada yang mengawasi kita. Hendro mengangguk. Kita harus waspada. Jika sampai ketahuan, semua akan hancur. Aku tahu waktu kami terbatas. Aku segera menghubungi penyidik yang kukenal dan menyerahkan rekaman tersebut sebagai bukti. Polisi berjanji akan segera bertindak dan memberikan perlindungan ekstra bagi ibu. Beberapa hari kemudian, operasi penggerebekan dilakukan di beberapa lokasi yang terkait dengan Arman dan kelompoknya. Hendro dan Lilis ditangkap, begitu juga beberapa kaki tangan lainnya. Aku dan ibu hadir di kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Ibu yang dulu takut kini berdiri tegak, matanya penuh kebanggaan dan kekuatan. Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkanku, katanya lirih. Namun, saat Hendro dan Lilis diinterogasi, mereka mengeluarkan ancaman terakhir, Arman tidak akan tinggal diam. Kau baru saja membuka pintu neraka, dan kami semua akan membayar harganya. Aku tahu, ini bukan akhir. Pertempuran sebenarnya baru dimulai. Di balik jeruji besi, ada kekuatan lain yang lebih besar dan lebih berbahaya yang menunggu untuk menyerang. Ketika aku pulang malam itu, aku menemukan sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu rumah. Dengan tangan gemetar, aku membuka dan membaca isi pesannya, kau terlalu dalam. Berhenti sekarang atau kami akan mengambil apa yang paling kau cintai. Aku menatap amplop itu dengan mata yang menyala penuh tekad. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Demi ibu, demi keluarga, aku siap melawan sampai titik darah penghabisan. Di balik bayang-bayang malam yang pekat, aku menyadari satu hal, kebenaran adalah pedang bermata dua, dan aku harus siap menghadapi setiap luka yang mungkin ditimbulkannya. Namun aku yakin, selama aku berdiri bersama ibu, tidak ada kegelapan yang tak bisa kami taklukkan. Pertarungan kami belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Aku berdiri di ambang jurang, menatap bayangan masa depan yang penuh ancaman. Setelah penangkapan Hendro dan Lilis, suasana di rumah ibu terasa sedikit lega. Namun, aku tahu kelegaan itu hanya sesaat. Pesan ancaman yang kuterima masih membekas dalam pikiranku, seperti bayangan gelap yang mengintai di setiap sudut. Aku sadar bahwa dalang utama, Arman Kurniawan, belum tertangkap, dan dia bisa saja membalas dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya aku dan Lala semakin waspada. Kami memasang sistem keamanan terbaik dan selalu memastikan ibu tidak sendirian. Aku juga sering mengantarnya ke berbagai tempat, memastikan dia merasa aman dan terlindungi. Meskipun begitu, hatiku tetap gelisah. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu berbelanja di pasar tradisional Cisaat, aku melihat sosok yang membuat darahku berdesir. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah tertutup topi dan masker berjalan di belakang kami. Aku mencoba menenangkan diri, tapi instingku mengatakan ada bahaya yang mengintai. Aku mempercepat langkah, mengajak ibu untuk segera pulang. Namun, pria itu terus mengikuti dari jarak jauh. Aku memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan menghubungi Pak Jaya. Pak, ada orang mencurigakan mengikuti kami, kataku pelan tapi tegang. Pak Jaya segera mengirimkan timnya untuk mengawasi. Setelah kembali ke rumah, aku menutup semua pintu dan jendela dengan kunci ganda. Aku duduk di samping ibu, memeluknya erat, berusaha menenangkan sekaligus melindunginya. Mama, aku janji, aku akan menjaga ibu sampai kapanpun, ucapku dengan suara bergetar. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang ancaman yang semakin nyata membuatku gelisah. Aku mulai menyadari bahwa Arman bukan hanya musuh biasa. Dia adalah sosok yang berbahaya, dengan jaringan luas dan sumber daya yang tak terduga. Keesokan harinya,
aku memutuskan untuk bertemu dengan penyidik yang menangani kasus ini di Polres Sukabumi. Aku ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap ibu dan keluargaku benar-benar maksimal. Penyidik itu memberitahu bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti tambahan untuk menangkap Arman, tapi operasi itu memerlukan waktu. Aku pulang dengan hati yang campur aduk. Aku ingin mempercepat proses, tapi aku juga harus bersabar dan melindungi ibu sebaik mungkin selama menunggu. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Arman Kurniawan berhasil ditangkap di sebuah villa mewah di Bandung. Polisi menemukan banyak dokumen palsu dan barang bukti yang menguatkan kasus penipuan besar-besaran yang dia pimpin. Aku dan ibu merasa lega, tapi aku tahu, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Ibu masih sering terbangun tengah malam dengan mimpi buruk, dan aku berusaha menjadi sandaran yang kuat baginya. Suatu malam, saat aku duduk di samping ibu yang mulai tertidur, aku melihatnya tersenyum kecil dan berkata, "Sari, aku berterima kasih padamu. Kau telah membawa cahaya di saat gelapku." Aku membalas dengan pelukan hangat. "Mama, kita sudah melewati badai, tapi aku yakin masa depan kita akan lebih cerah." Namun, di balik senyum itu, aku menyimpan satu rahasia yang belum aku ceritakan pada siapapun. Selama penyelidikan, aku menemukan sebuah surat misterius dari Arman yang berisi petunjuk tentang seseorang yang lebih besar dari dirinya. Seseorang yang masih bebas dan mengawasi dari balik bayang-bayang. Aku tahu, pertempuran kami belum berakhir. Bahkan mungkin ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Namun, aku siap menghadapi apapun demi melindungi ibu dan keluargaku, karena cinta dan keberanian adalah senjata terkuat yang kumiliki, dan di saat itulah, aku menyadari, dalam hidup, kegelapan mungkin datang tanpa diundang, tapi selama kita bersama, cahaya selalu bisa ditemukan. Aku berdiri di ambang rahasia yang tak terduga, siap membuka pintu ke masa lalu yang tersembunyi. Meski Arman Kurniawan telah tertangkap, hatiku tak pernah tenang. Selalu ada bisikan halus di pikiranku bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Surat misterius yang kutemukan selama penyelidikan menjadi kunci untuk membuka tabir kelam yang selama ini tersembunyi. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan Pak Jaya dan Lala, aku mulai mencari tahu siapa sosok yang disebutkan dalam surat itu. Petunjuk membawaku ke sebuah kantor notaris tua di pusat Sukabumi, tempat di mana berbagai dokumen penting disimpan. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Hasan, pegawai notaris yang ramah tapi tampak menyembunyikan sesuatu. Aku merasa ada ketegangan saat aku menanyakan tentang dokumen yang terkait dengan rumah ibu dan nama Arman. Pak Hasan awalnya ragu, tapi setelah aku menunjukkan surat dan bukti-bukti lain, dia mulai membuka cerita. Ternyata, ada sebuah jaringan besar yang telah lama beroperasi, memanfaatkan dokumen palsu untuk menguasai properti milik warga lansia di daerah ini. Arman hanyalah salah satu kaki tangan dari jaringan itu. Aku merasakan dingin menjalari tubuhku. Jaringan itu begitu luas dan memiliki cengkeraman yang dalam, bahkan beberapa pejabat lokal diduga terlibat. Aku sadar, aku sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang kubayangkan. Aku kembali ke rumah ibu dengan kepala penuh beban. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Mama, kita harus lebih waspada. Ini bukan hanya tentang satu orang, tapi kelompok besar yang ingin mengambil hak kita." Ibu menatapku dengan mata penuh kepercayaan. "Sari, aku percaya pada kekuatanmu. Aku tahu kau akan melindungi kami." Malam itu, aku memasang kamera tambahan dan memperkuat sistem keamanan. Aku juga menghubungi penyidik yang menangani kasus ini, meminta bantuan lebih luas dari pihak berwajib untuk mengusut jaringan kriminal tersebut. Hari-hari berikutnya aku disibukkan dengan koordinasi antara polisi, tim keamanan, dan keluarga. Aku mulai merasakan tekanan besar, tapi aku juga mendapatkan dukungan tak terduga dari tetangga dan komunitas sekitar yang mulai membuka cerita mereka tentang penipuan serupa. Satu persatu, mereka berani berbicara,
memberikan kesaksian yang membantu menguatkan kasus kami. Aku melihat harapan tumbuh di mata ibu dan keluargaku, meski jalan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, di balik semua itu, aku terus memikirkan satu hal, siapa sebenarnya dalang utama di balik jaringan ini? Dan apa yang akan terjadi jika aku terlalu dalam menyelidiki? Suatu malam, saat aku sedang menyusun laporan di ruang tamu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dengan foto rumah ibu yang diambil secara diam-diam, lengkap dengan pesan singkat, berhenti sebelum terlambat. Aku menatap layar dengan napas tertahan. Ancaman itu nyata dan semakin dekat. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur. Demi ibu, demi keadilan, aku harus terus melangkah maju. Dalam kegelapan malam, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengungkap seluruh kebenaran, tidak peduli seberapa dalam dan berbahayanya. Karena hanya dengan menghadapinya, aku bisa membebaskan ibu dan semua korban dari cengkraman bayang-bayang yang selama ini menjerat mereka. Perjalanan ini belum berakhir. Malah, mungkin baru saja dimulai. Namun aku yakin, selama aku berdiri tegak dan berani, tidak ada kegelapan yang bisa menelan cahaya kebenaran. Aku terjebak dalam jalinan rahasia yang semakin dalam dan berbahaya. Setelah menerima ancaman lewat foto rumah ibu, aku tahu ini bukan sekadar peringatan kosong. Aku merasakan tekanan yang tak tertahankan, tetapi aku juga tahu aku tidak bisa mundur. Ini tentang ibu, tentang keluarga kami, dan tentang keadilan yang harus kami perjuangkan. Aku segera mengontak Pak Jaya dan Lala, memberitahukan tentang ancaman terbaru ini. Kami sepakat untuk meningkatkan pengamanan dan meminta dukungan lebih dari pihak kepolisian. Polisi menambah patroli di sekitar rumah ibu, dan kami memasang lebih banyak kamera pengawas di titik-titik strategis. Aku juga memutuskan untuk menginap di rumah ibu selama beberapa hari untuk memastikan keselamatan beliau. Malam itu, aku duduk di samping ibu, memegang tangannya erat, mencoba memberikan ketenangan di tengah badai yang melanda kami. Tenanglah, Mama. Aku ada di sini. Kita akan melewati ini bersama, ucapku lembut. Ibu menatapku dengan mata penuh keteguhan. Sari, kau sudah jadi cahaya dalam hidupku. Aku percaya kau bisa melindungi kita semua. Hari-hari berikutnya aku terus bekerja sama dengan polisi dan masyarakat sekitar untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap jaringan kriminal yang telah lama merugikan banyak orang. Semakin dalam aku menyelidiki, semakin banyak fakta mengejutkan yang terungkap. Suatu sore, aku mendapat panggilan dari seorang saksi yang mengaku memiliki rekaman percakapan rahasia antara anggota jaringan. Kami mengatur pertemuan di sebuah kafe tersembunyi di Sukabumi. Aku, Lala, dan Pak Jaya hadir, siap menerima informasi penting itu. Saksi itu menyerahkan rekaman yang memperlihatkan bagaimana para pelaku merencanakan aksi penipuan dan intimidasi terhadap korban, termasuk ibu. Suara-suara dalam rekaman itu jelas dan penuh ancaman, memperkuat bukti bahwa jaringan ini beroperasi dengan cara kejam dan terorganisir. Aku merasa darahku mendidih mendengar betapa kejamnya mereka mempermainkan kehidupan orang-orang tua yang tak berdaya. Aku bertekad untuk menghentikan mereka, apapun risikonya. Setelah menyerahkan rekaman itu kepada polisi, mereka segera melakukan operasi besar-besaran. Beberapa anggota jaringan berhasil ditangkap, dan penyidik terus mengejar dalang utama yang masih buron. Namun, ketegangan di rumah ibu tidak mereda. Suatu malam, saat aku sedang tidur, terdengar suara ketukan keras di pintu. Aku terbangun dengan jantung berdebar, tapi saat aku lihat, tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan harinya, aku menemukan sebuah surat di bawah pintu dengan pesan yang jelas, berhenti sekarang, atau semuanya akan hancur. Aku menatap surat itu lama, merasa berat tapi juga semakin kuat tekadku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang melindungi ibu, tapi juga melawan kejahatan yang menggerogoti masyarakat kami. Aku berjanji dalam hati, tidak akan mundur. Aku akan terus berjuang, membuka kebenaran, dan memastikan keadilan ditegakkan. Karena hanya dengan itu,
ibu dan semua korban bisa hidup dalam damai dan aman, dan aku sadar, perjalanan kami mungkin penuh bahaya, tapi selama kami bersama, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya harapan yang kami miliki. Aku berdiri di tengah badai ancaman, tekadku membara lebih kuat dari sebelumnya. Ancaman yang datang lewat surat itu bukan hanya sekadar peringatan, tapi sebuah ujian berat yang harus aku hadapi. Namun, aku tahu aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai hidup kami. Demi ibu dan keluarga, aku harus kuat dan terus maju. Keesokan harinya, aku menghubungi penyidik dan meminta agar pengamanan di sekitar rumah ibu diperketat. Aku juga meminta izin untuk memasang alat pelacak di kendaraan ibu dan menyalakan sistem alarm otomatis yang langsung terhubung ke ponselku. Setiap gerakan mencurigakan harus segera kuaspadai. Aku mulai menyusun jadwal untuk bergantian menjaga ibu bersama Lala dan Pak Jaya. Kami tidak ingin membiarkan ibu sendirian dalam situasi seperti ini. Meski ibu berusaha tegar, aku tahu hatinya masih rapuh. Dan aku ingin dia merasa aman setiap saat. Suatu malam, saat aku berjaga, aku menerima pesan misterius tanpa nama pengirim. Pesan itu berisi foto lama ibu bersama seorang pria yang tak kukenal, dengan catatan singkat, kenangan masa lalu yang tak boleh terlupakan. Hatiku berdegup kencang. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan ancaman yang kami hadapi? Semua pertanyaan itu berputar dalam kepala, menambah beban yang harus aku tanggung. Aku memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan ibu. Saat aku menunjukkan foto itu, wajahnya berubah tegang. Itu, teman lama, katanya pelan. Tapi aku tak pernah menyangka masa lalu itu akan kembali menghantui kita. Aku tahu, ada cerita yang belum terungkap, dan mungkin itu kunci untuk memahami ancaman yang kami terima selama ini. Aku berjanji pada diri sendiri untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu ibu, agar bisa melindunginya dengan lebih baik. Hari-hari berikutnya aku mengumpulkan informasi tentang pria dalam foto itu. Dari cerita ibu dan beberapa tetangga lama, aku mulai menyusun potongan-potongan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Ternyata, masa lalu itu penuh dengan rahasia dan konflik yang mungkin menjadi akar dari semua masalah yang kami hadapi sekarang. Sementara itu, polisi terus mengejar Arman dan jaringan kriminalnya. Beberapa anggota penting berhasil ditangkap, namun dalang utamanya masih buron. Aku tahu, untuk benar-benar mengakhiri ancaman ini, aku harus menemukan Arman atau orang-orang yang mendukungnya. Suatu malam, saat aku sedang menunggu di rumah ibu, aku mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Aku berjalan perlahan menuju sumber suara dan menemukan sebuah amplop yang diletakkan rapi di bawah lampu taman. Dengan tangan bergetar, aku mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat peta lokasi dan pesan singkat. Jika ingin tahu kebenaran, datanglah ke sini. Aku tahu ini bisa menjadi jebakan, tapi aku juga sadar ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Aku menghubungi Pak Jaya dan Lala, mengatakan bahwa aku akan pergi ke tempat itu sendirian. Meski mereka khawatir, aku meyakinkan mereka bahwa aku sudah siap dan akan berhati-hati. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menghadapi bayang-bayang masa lalu dan kegelapan yang mengancam keluarga kami. Saat malam menyelimuti, aku melangkah keluar rumah dengan hati penuh tekad dan pikiran yang tajam. Aku tahu, apapun yang menunggu di ujung jalan ini, aku harus siap menghadapi semuanya demi ibu dan masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang melawan musuh yang terlihat, tapi juga menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang hidup kami. Aku siap, meski rasa takut terus mengintai di balik setiap napasku. Perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap.